pagi. Sebelum saya masuk dalam presentasi saya akan mengawali dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Perkenalkan, nama saya Veronica Sefler. Saya dari Prodi PGSD kelas 3A. Saya akan mempresentasi tentang 8 keterampilan yang dimiliki oleh guru. 1. Pembukaan pembelajaran. Kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penutup keberhasilan jalannya seluruh pelajaran. Tercapainya tujuan pengajaran bergantung pada metode pengajaran guru diawali pelajaran. Seluruh rencana dan persiapan sebelum mengajar. Sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru gagal dalam memperkenalkan pelajaran, komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam membuka pelajaran. 2. Menutup pelajaran. Jangan akhiri pelajaran dengan tiba-tiba menutup, harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai. Guru perlu merencanakan suatu penutup dan yang tidak tergesa-gesa dan juga dengan doa sekitar 3-5 menit. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam menutup pelajaran. Merangkum pelajaran sebagai penutup, hendaknya guru memberikan ringkasan dari pelajaran yang sudah disampaikan. Ringkasan pelajaran sudah tidak lagi berupa diskusi kelas atau penyampaian garis besar pelajaran, tetapi berisi ringkasan dari hal-hal yang disampaikan selama jam pelajaran dengan menekakkan fakta dengan pelajaran tersebut. 2. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Teknik pemberian penguatan dan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Penguatan verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan dengan lisan, sedangkan penguatan non-verbal dinyatakan dengan mimik, gerakan tubuh, pemberian sesuatu dan lain-lainnya. Dalam rangka pengulangan kelas dikenal penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif, sedangkan penguatan negatif merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi menunjuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksudkan untuk mengacu dan mengingat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. 4. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lain. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan terbagi 2, yaitu merencanakan. Hal ini mencakup penganalisan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penguatan hukum, rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. 5. Keterampilan bertanya. Pada hakikatnya keterampilan bertanya ada 7. 1. Menimbulkan rasa keingintahuan. 2. Merangsang fungsi berpikir. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir. 4. Memfokuskan perhatian siswa. 5. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 6. Mengkomunikasi harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. 7. Atau yang terakhir, merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan terapan siswa sebagai subjek didik. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informasi dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan
strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta memberi kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya. 7. Keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas, keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan membagikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas yaitu preefektif adalah berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran dan resepsi, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk memperbaiki kondisi belajar yang optimal. 8. Atau yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik bentuk pelajaran ini adalah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Format mengajar ini ditandai oleh adanya hubungan interpersonal yang lebih akrab dan serta antara guru dengan siswa. Adanya kesepakatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan, minat, cara, dan kecepatannya. Adanya bantuan dari guru, adanya keterlibatan siswa dan merancang kegiatan belajarnya, serta adanya kesepakatan bagi guru untuk memainkan berbagai peran dalam kegiatan pembelajaran. Setiap guru dapat menciptakan format perorganisasian siswa untuk kegiatan belajar kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, optik materi, kebutuhan siswa serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Demikianlah materi saya. Terima kasih.